Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah di channel Ngobrol Horor yang seperti sebelum-sebelumnya dan seperti biasanya ada Bro Ayung di sini yang akan berbagi cerita nggak bosan-bosannya ya. Kawan-kawan juga jangan bosan ya sama kami berdua ini ya Bro Ayung ya. Betul. Ini kita udah setahun lebih ya ngomong-ngomong ya. Udah sekitar 14 bulan kalau nggak salah channel Ngobrol ini. Alhamdulillah. Kawan-kawan masih setia buat ngedengerin semuanya. Udah langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Terima kasih kesempatannya Mas Bi. Seperti biasa tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru di tengah-tengah kita. Kita berdua ya Mas Bi. Betul. Bakal bawain cerita-cerita horor dan menyeramkan insya Pastinya. Allah, tapi Gak janji. nggak janji ya Bi. Niatnya begitu. Begitu, niatnya udah dicatat ya Bi. Nah, semoga seperti itu adanya, dan ini adalah sebuah kisah yang cukup lama Bi. Langsung boleh ya? Boleh. Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu Bi. 10 tahun yang lalu 2012-an. Ya, alhamdulillah ketemu sama Mbak Sesi. Nama saya sih Sulastri, tapi sebutannya Mbak Sesi. Maunya gitu. disebut Mbak Sesi Sesi. apa Sasi? Sasi lah. Mbak Sasi, ya. Mbak Sasi. Sasi bulan ya Bi ya. Nah ini gini Mas, cerita ini jadi dicerita di keluarga saya mengenai keluarga saya sendiri. Oh gitu Mbak. Jadi versinya langsung. Nanti aku sebagai dia gitu Bi. Oh iya. Ya, jadi versinya dia menceritakan First seperti person. itu. Jadi gini Mas, waktu itu kan kejadiannya ya menimpa keluarga saya bilang dari awal itu harinya kayak sekarang Ramadan, Bi. Ramadan akhir. Jadi tanggal-tanggal sekitar H-10 lah, mendekati Lebaran sekali kayak gitu. Namanya aku hidup di kampung aku itu kampung saya, dia ngomongin saya. Kampung saya itu kebanyakan orang rantauan semua, yang tani cuman sedikit begitu. Jadi kalau udah H-10 apalagi H-25 begitu ya. Wis ramenya mbuh kayak apa katanya. Rame banget. Saya pikir malah kayak gini loh. Lebaran kan acara puncak, tapi lebih kayak acara tambahan. Justru acara puncaknya di itu Bi. H-5, H-10. Saking banyaknya orang pada tumplek ke kampung semua. Iya. Perbegan. Iya, mereka saking gembiranya. Kayak itu Mas, kayak burung yang habis dilepas dari sangkar. Wis bedal kabeh, seneng semuanya, baur sama keluarga. Apa we di toko katanya, semua dibeli. Cat tembok yang masih baru dikeletek dicat lagi, semua pada bangun, semua pada ngerehab. Wis rame kayak gitulah. Kata saya, boya wong udah masih baru ngapain diituin ya Bi ya. Ya mau melihat yang lain, orang-orang yang susah, orang-orang yang nggak ada, yang ditungguin pulang dari Jakarta, orang-orang tani gitu kan. Takutnya mereka pada gimana itu. Lah jenengan, maaf nih, jenengan termasuk yang orang Jakartaan apa enggak? Enggak ya Mas, saya Ini di kampung. Oh, dia di kampung. Jenengan sebagai apa? Waktu itu saya kerja ini konveksi Bi. Di daerah sini Bi. Tembok ya, dia dikerja di konveksi. Oh gitu. Nah ini ada satu orang namanya Mbok Katmi, dia bilang gitu. Namanya Mbok Katmi itu loh, dia paling rame banget Mas. Kalau ngomongin masalah lu cucunya, anaknya pada pulang kampung rame banget. Itu bangga-banggain. Ini paling yang dibanggain banget sama dia itu namanya Daryono. Daryono pulang kampung wis gagah banget ya di depan pokoknya, apalagi dia pulang bawa oleh-olehnya brerot banget, pakainya becak dulu ya kan, antena pakai dibawain Bi, terus mimi itu di sini juga banyak ngapain kayak gitu loh, tapi bangganya minta ampun. Bahkannya kayak gitu, ada kecenderungan Mbok Ratmi ini selalu ngomelin anak-anak, bahkan pemuda yang nggak puasa di awal-awal puasa, tapi kalau mudah apa ya deket-deket Lebaran H-10, H-5 seakan-akan dosanya agak mendingan itu, lumrah. Jadi Daryono anak cucunya itu pada makan mie, pada ngudut lepas-lepas itu buat Mbok Ratmi itu nggak masalah kayak gitu. Malah
Kemburi banyune wis umeb, itu di belakang airnya udah masak. Mau nambah kopi apa enggak? Bisa kayak gitu loh Mas. Padahal puasa. Padahal puasa. Kemarin situ ngomongin, tapi kayak ada kelumrahan enggak puasa itu enggak apa-apa bagi orang-orang yang udah pulang ke sini. Iya, yang bawa upeti. Iya, yang bawa apa karena bawa upeti ya bisa jadi. Bisa jadi seakan-akan, dan itu juga enggak ke Daryono aja kata Mbak Sasi ya, tapi yang lain yang pulang kampung, orang-orang yang wirawiri ngomongnya Indonesiaan, udah lepas-lepas nggak apa-apa katanya. Seakan-akan udah lebaran. Makanya saya ngomong ini acara puncak di Hamin berapa itu. Lebaran kan cenderung sama kayak gitu aktivitasnya. Tapi aku ngomongnya bukan berarti jenengan saya iri Mas. Enggak, saya enggak iri. Saya najis iri-irian kayak gitu. Lah, tadi jenengan ngomongin Mbok Katmi ya. Sama Mas Daryono. Sama Mas Daryono. Nah, ada hubungannya apa enggak? Kenapa ngomongin mereka terus? Saya sebenarnya cucunya katanya. Cucunya si Mbok Katmi. Nah, ini mau menceritakan Mbok Katmi itu kan orangnya rame dan cenderung sering ngomongin orang lah. Dalam hati ya jenengan itu ya. Mana aku nggak keras-keras ini kan nggak kedengeran. Iya kan? Iya kan, Bi? Iya. Nah, terus dia ngomong kayak gitu, tapi itu cenderung sering ngomongin orang, urusannya sendiri, urusan orang lain diomongin. Itu aneh banget loh. Waktu itu saya pulang malam, Mbok Katmi dalam keadaan itu nangis sesenggukan. Maksudnya gimana Mbak? Aku kan kerja, lagi banyak-banyaknya orderan waktu itu. Lagi Ramadan itu biasanya. Iya, jadi lembur dia. Saya itu nyampe pulang pulang ke rumah itu setengah 11-an, mau jam 11 lah begitu. Kalau rumah itu kan dari jalan kampung yang gede masuk gang kecil lah, cuman buat beca pas segitu kalau dulu. Nah, rumah saya kan cucunya Mbok Katmi. Iya, saya bilang gitu kan, cucunya. Saya seberangnya rumahnya Mbok Katmi itu, mbah lah nenek saya itu di seberang itu, jalanan kecil lah gang. Itu saya mau masukin sepeda. Oh, berarti kerjanya pakai sepeda. Mau naikin sepeda ke teras rumah, itu kedengeran ada itu gerimis-gerimis malah Mas. Jadi ada suara orang menangis tapi nggak jelas, nggak nangis, kayak sedikit gitu langsung kayak gitu. Ada orang nangis siapa ya? Jadi sepeda baru dinaikin begini satu, rodanya baru satu yang ke atas, masih ada 2 undakan lagi. Ini mana kampung, jam segitu kampung saya kan, udah. Nah itu kan udah rame orang mau lebaran. Iya, tapi mbuh pada kemana semua? Itu sepi. Apa pada keluar ke jalan gede, ke kota, nggak ngerti, sepi banget Mas. Ada orang nangis. Saya tengok-tengokan ke teras rumah saya, yang nangis siapa? Kalau nangis di dalam orang tua. Nangis kenapa? Kayaknya nggak ada masalah apa-apa kan. Ke samping rumah saya itu tetangga juga nggak ada yang nangis. Loh, ini arahnya dari mana yang nangis? Pas tak panteng-pantengin kayak gitu ya, suaranya kayak dari arah belakang saya. Loh, posisi dia kan mau masuk rumah. Iya, mau masuk begini lah. Ini kan di rumah si Mbok Katmi, rumah nenek saya, dia nggak biasa nangis. Orangnya terus nangis kenapa? Orang habis senang. Dia nggak ada alasan buat bersedih gitu. Nggak ada alasan buat bersedih. Habis bangga banget sama Daryono. Bisa ngerehab pawon belakang rumah. Sama masang keramik yang di depan. Itu lagi bangga-bangganya. Ngapain nangis? Kayak nggak ada pertengkaran, nggak ada semrawut-semrawut pikirannya kayak gitu kan. Tapi wong arahnya itu dari belakang. Tapi dari tangisan itu ada dia itu suaranya kayak gitu, nangis tapi Tini ada suara kayak gitu, menyebut nama. Tini Sutini, ya Allah kamu kok kayak gitu. Lah, jangan nanya Mas. Enggak, aku enggak nanya. Iya, Sutini itu adalah sepupu saya, sepupunya Sasi. Jadi Sasi itu cucu dari anak Barep, sedangkan Sutini adalah cucu dari anak Bontot. Jadi kalau Daryono itu apa? Daryono anak pamannya Sasi. Pamannya Sasi ya. Gitu. Jadi ya orang tuanya si Sasi di rumah yang tani gitu loh. Jadi nggak ada yang ditungguin. Iya, nggak ada peti. Mungkin ada kecenderungan dia ada gimana gitu menyingkapi ini semua tadi loh. Ya wis nggak apa-apa. Akhirnya lo kok nyebut suaranya namanya Tini. Nah, Tini ditangisin, kenapa orang Tini baik-baik aja? Memang dulu itu Tini kan beda umuran cuma setahun sama si Sasi. Yang manggilnya Yu, padahal tuaan Tini, Pernahnya Yu. Pernahnya lebih tua ya. Lebih tua ya, tapi itu selalu sekolah apa aja bareng di rumah, udah kayak apa saya sama si Tini gitu, sahabat pena udah keluarga banget ya, deket banget.
tapi belakangan mau 6 bulan ini dia itu berangkat ke Jakarta, Mbak Bula Mas kayak gitu. Mbak Bu itu jadi asisten warteg waktu asisten itu. Warteg. Jadi dia belajaran katanya buat tumpul-tumpul, katanya sedikit lagi kan mau menikah. Saya juga sebenarnya mau menikah. Kok sebenarnya Mbak nggak jadi Mas? Kok nggak jadi? Diundur Bi, gara-gara calon suaminya itu ditekan sama keluarga. Uangnya buat ngerehab pawon Bi. Sama kalau nggak ngerehab nggak keren. Kayak dipolisikan gitu, seakan-akan mau digituin Bi. Padahal kan nggak kayak gitu. Akhirnya jenengan ngalah nggak nikah. Saya ngalah nggak nikah. Emosionalnya ngomong kayak itu karena dirinya ada berdasar lah kayak gitu. Kembali ke cerita, karena dia mau naikin sepeda ke atas begitu diurungin, ini suara mbak saya. Akhirnya saya itu sepeda belum dimundurin Mas. Emang itulah saya kadang sebel sama mbak saya itu. Kenapa gitu loh? Misalnya mau maghrib dinyalain lampu depan, lampu teras dinyalain. Tapi kalau dia udah sholat isya lah, itu mesti dimatiin, digelapin, ngirit banget kayak gitu loh Bi. Sementara rumahnya itu kan di depannya banyak pohon-pohon lawas, terus taman-taman begitulah. Dia nggak mau diusik, yang namanya kembang-kembang itu suka banget. Aku ngelihat ke belakang ya nggak kelihatan orangnya, tapi itu ya, iya duduknya bener di balai-balai yang dari bambu itu wulung Bi. Jadi di sisi sebelah kanan rumah itu kalau dia ngelihat begini dari sepeda, emang kelihatan mukanya yang ada memang ada orangnya, walaupun gelap itu dari sinar lampunya rumahnya si Sasi. Aku loh Mbah kok nangis di situ ngapain, terus ngapain nebut nama Tini gitu, Tini kenapa? Akhirnya aku nggak pikir panjang ya Mas, orang namanya kayak gitu kan aku khawatir juga bertanya-tanya. Mbah itu bukan orang tipe tukang nangis. Ada orang nangis jelas-jelas sedih aja diomelin. Akhirnya tak mundurin lagi, tak jagang 2 sepeda apa unit standar itu. Lempeng ya, standar tegak gitu ya. Karena aku tak hampirin ke sana. Tek jelek itu pas lagi masukin ada ini kayak pagar bambu kecil lah segini lebih. Itu ya masuk ke pelataran rumahnya. Aku ngerasanya di situ ya Allah, selama wirawiri lah nyambut gawe kerja itu nggak pernah diliatin macam-macam, nggak pernah merasa merinding kayak apa. Itu pas masuk pelataran Simbah bisa perkitik kayak gitu, merinding saya, kok rasanya merinding banget. Padahal aku biasa riwa-riwi ngatarin lauk dari rumah ke sana. Itu daerah sendiri lah ya. Terus daerah sendiri, wilayah sendiri, Mbah sendiri gitu kan. Tapi sembulah, pokoknya aku pengen tahu, Mbah makin deket makin ketahuan, nangisnya makin jelas. Itu nggak memperhatiin si Sasi datang, pokoknya bodoh amat, dia lagi sedih banget kayak gini, kayak jaritnya sambil digini-gini sambil dicuci kering gitu ya. Cuci kering. Iya kan gini-gini. Iya benar, walaupun itu gerimis, tapi kan dia nggak dibawa gerimis. Cuci kering, keren. Berarti bahasa Inggrisnya apa, laundry apa Bi? Ya wis pokoknya kayak gitu. Akhirnya diparanin ke situ, Mbah jenengan kenapa nangis? Itu bukannya nyautin malah cucu siji kayak gitu, cucu satu kayak gitu. Kayak gitu kenapa, emang kenapa? Tini kayak gitu, Tini kasihan. Bahasa Indonesianya. Tini melas banget, aku melas banget sama Tini. Mbah, sampean Tini ki sehat, Tini lagi kerja di Jakarta, pulangnya H-3. Udah ngomong, udah telepon sama keluarga juga, sampean juga ngerti ngapain nangis kayak gitu. Emangnya sakit apa meriang apa kecelakaan? Tini pokoknya Tini melasi banget. Wis jangan nangis, mau ngelus tapi dilalai nggak berani Bi. Kan gelap. Suasananya gelap, tapi emang jelas mbahnya, modelnya, jarinya semuanya mbahnya. Terus Mbah jangan nangis, ngapain situ nangis, orang Tini mau pulang, sampean kangen sampean rindu, bukannya kalau lagi di rumah sampean sering cekcok sama Tini, nggak cocok. Tini melasi, nggak nyebut nama Tini melasi, si Sasi biasanya disebut kayak gitu. Ada namanya iya, nggak gitu disebut sama sekali, melas temen. Udah nggak apa-apa Mbah, nggak apa-apa, situ masuk aja, udah malam ini jam 11 loh, nanti masuk angin, besok masih ada puasa, ada tarawih juga, ngapain sampean nggak biasa-biasanya duduk di sini. Itu baru nengok ke arah Sasi Bi, nengok begini, nggak nangis Bi, sama sekali nggak ada air mata katanya, mukanya itu muka mbok saya, ninik saya, Made lah manggilnya, tapi nggak nangis Mas, mukanya itu cuman pucat gitu. Nah pertanyaannya, mukanya nenekmu bener apa bukan?
bukan nenek saya, memang bukan nenek saya. Akhirnya cuman dia ngelihat, tapi lama ke arah Sasi, kayak saya kayak ditelanjangin begitu loh dari begini. Iya, dari atas ke bawah gitu. Lihat ke atas lagi, nangis lagi, Bi. Tini kayak gitu. Mbah jangan kayak gitu, sampai kenapa sih makan apa digituin. Akhirnya mau megang bini nggak boleh, Bi. Terus ngono kayak gitu. Aku mau pulang. Loh mau pulang kemana? Rumahnya di belakang, mau masuk gitu. Aku mau pulang. Itu bangun. Ternyata di situ anehnya, Mas. Pas saat dia bangun, mbok saya itu bungkuk, Bi. Mbok Suti itu bungkuk. Dia aslinya kan, enggak. Iya. Enggak, aslinya bungkuk. Pada bungkuk sedikit lah. Orang udah tuwir gitu banget ya. Kan. Orang cucunya aja udah 18 tahun, Bi. Itu enggak bungkuk, Bi, tegak. Dulu. Tapi aku mau ngomongin, bah kok enggak bungkuk, enggak bisa. Saat itu enggak bisa. Dia cuma berdiri, tapi dia berdiri karena ngadep lurus ke sana, mukanya masih ngeliatin Sasi dan enggak bungkuk. Gimana siapa sebenarnya udah kayak gitu, makin merinding, saya makin merinding. Aku tak balik sih, aku tak pulang dulu, Bi. Jalannya bukan masuk ke dalam, ke kebun, ke samping sana. Jadi sampingnya masih kebun. Itu ada pagar, Mas. Sama kayak di depan mungkin ada tinggi bambu lagi. Yang pendek itu tapi sampingnya ada tinggi, Bi, semeteran. Itu ke sana jalan banyak rumputan, banyak pot segala macam. Kayaknya lorong kesana aja, bablas, Bi. Bablas. Maksudnya enggak nabrak jaringnya, apanya? Kayak jalan biasa, Mas, ke sana nyantai gitu. Jalannya enggak nangis ke sana, tapi masih suaranya masih tini kayak gitu, masih nyebut nama saudaranya itu ke sana. Saya bener-bener kayak suara nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ya Allah nyebut kayak gitu doang. Pengen ngomong mak gitu, keluar kan deket banget, mau dimanggil mak gitu, mak aku takut lagi, aku ngeliat itu gitu kan. Tapi itu makin kesana jadi banyak pohon kelapa. Waktu itu kan masih banyak kelapa, sekarang udah nggak ada. Itu di tengah-tengah sela-sela kelapa kesana, makin lama hilang gitu loh. Gitu ya. Hilang, pas baru hilang dia baru di situ tuh dia makin biru. Tadi nggak terlalu takut, sekarang ketakutan. Nah ini bapaknya mungkin dengar suara gemrengseng orang ngobrol di luar kayak gitu loh. Di dalam ngomong, saya harus balik kayak gitu. Kamu udah pulang? Ini dari rumahnya. Dari rumahnya. Saya kayak ada suara bocah, ada suara seolah-olah ngomong sama ibunya. Tili gimana, Pak? Ada itu keluar sambil ngerokok. Anak pite bocah ngendi? Pite di luar, bocah di mana? Ada sepedanya, bocah kok nggak ada. Itu dia coret pakai baterai dulu kan orang tua megang baterai terus. Lagi apa kono bengi-bengi kayak memedi bae di situ ngapain, kayak memedi aja di situ. Pak, ditening nangis, mak bocah nangis, mak ini anaknya nangis. Di situ Bi langsung diparanin, laki bini lah ke situ didatengin. Kamu kenapa? Itu udah dingin semuanya. Saya nggak tahu, saya ngerasanya takut, kata orang tua dingin, dibawa masuk. Saya mau cerita tapi adik-adik masih bangun. Sepedanya bawa masuk nggak? Nggak tahu, saya nggak mikirin katanya. Harusnya kurang detail aku, Bi. Sepedanya bawa masuk nggak, takutnya hilang gitu kan? Iya, sayang sepedanya ya, Bi. Nah, Angel itu masuk ke dalam, terus dia mau ngomong cerita tapi wis lah ngenteni adiknya pada tidur semua, baru kamu nggak tidur. Nah ini udah mau jam 1 katanya. Kamu mau cerita sesuatu? Mak, aku baru mbah, aku ngeliat mbah, tapi bukan mbah. Merumbah, tapi bukan mbah. Ngeliat mbah, tapi bukan mbah. Maksudnya gimana? Aku pulang tadi jam 11, di situ di depan, lagi duduk di depan di balai-balai. Mana ada mbah kamu itu jam segitu, 11 duduk-duduk. Segitu di situ ya. Jam bulu, bae wis ngorok, kata jam 8 aja udah. Lah makanya itu nangis tuh nyebut nama si Tini terus. Dening Tini, ya itu kenapa Tini gitu loh, ya itu jadi pertanyaan. Itu nangis nyebut nama Tini. Pas aku ke situ, kenapa dia malah bangun, masa lempeng? Apa nih sing lempeng? Masa nggak bungkuk badannya? Ya Allah Pak, nggak bungkuk Pak. Sampai pernah lihat yang kayak gitu? Yakin begitu, Bi. Jadi bapaknya juga pernah lihat sosok kayak mbahnya, Bi. Berarti kayak mertua ya. Iya. Kayak mertua itu tapi nggak bungkuk. Kayak para ini kayak mukanya kayak mbah, kayak Mbok Suti kayak gitu. Iya bener. Mana maring kelapanan? Iya sama, Bi, pernah lihat ke situ. Oh, wis mancing aja domongin maning, jangan diomongin lagi. Itu Mbak Buyut, Bi. Katanya mbaknya itu Mbak Buyut. Bu, ngomongin tini apa sih? Bu,
nggak tahu, pokoknya dia nangis, kasihan si Tini kayak gitu. Si Tini kan lagi kerja ya Ma, baik-baik aja. Ya kan dilat maning balik, sebentar lagi balik. Ada apa ya? Wis jangan dipikirin, kita doain aja baik-baik si Tini. Tapi itu jangan takut, kata bapaknya. Itu Mbak Buyut kita sendiri. Padahal yang nggak tahu, tapi mereka meyakini itu. Kamu lihat kayak gitu ya? Ya wis jangan takut. Tapi aku ngesuk dater mangkate. Kamu mangkatnya pagi dater ngapain ya kan? Dijemput Pak kalau misalnya ini. Ya wis nanti di ujung desa dijemput, kata bapaknya seperti itu. Malamnya ya pas pulang lembur. Iya, akhirnya malam udah Bi. Boleh. Dijemput ya. Lepus Bi. Nah ini malam itu berlanjut, meskipun si Sasi nggak nyenyak tidurnya, mikirin, mukanya jelas banget, Mbah tapi bukan Mbah, kenapa nggak ngapain ke pohon-pohon sana gitu. Terus sebenarnya mau disampaikan pesan apa terhadap Tini, aku sayang sama Tini, itu saudaraku yang paling baik gitu. Ya dulu kan nggak bisa wea-wea apa ya Bi. Nah ini ditunggu kan paginya, bener-bener ditunggu. Tapi kalau aku nggak tidur, besok kerjaan banyak. Bisa tidur pas bangun, mamanya yang bangunin si Sasi. Tangis sih, bangun sih. Ngimpi orang enak nemen. Mama ngimpi nggak enak banget semalam. Ngimpi apa Ma? Ngimpi Tini nengkan-nengkanane, Tini di sana-sananya diudak-udak ular gede banget katanya. Lagi diudak-udak ular gede banget. Kita cinta Ma, cinta tari nyokot jempol katanya. Cinta mah kalau lagi gigit ini, mitosnya kan begitu. Itu enggak, jadi diudak-udak ular gede banget. Ular suara kira-kira gede nih. Si Tini lari kemana aja, sampai nulungin apa? Saya cuma ngeliat katanya, ngeliat lah kemana aja diudak-udak sama ular itu. Terus Tini kena katanya, dilipat begitu. Terus aku cuma bisa ngeliat, ya Allah sih, cuma dilipat begitu kayak dadanya kan diserk kayak gitu Bi. Jadi kayak dia di obat itu. Iya. Pasti ada di obat yang tambang itu. Benar, aku mau ngomong kayak gitu. Di sana. Kayak dia itu paru apa ya Bi? Asma. Jadi sampai nggak bisa nafas, sampai ngomong, wah tolong Wak, ngomong kayak gitu sama uanya di mimpinya itu. Kok mimpinya kayak gitu ya Mak? Aku jadi kayak aku juga anget gara-gara ngeliat yang semalam. Agak meriang. Iya meriang. Jangan kerja. Lah kalau nggak kerja aku nanti malah bahaya, ini kan lagi kejar. Iya lagi kejar-kejarnya. Nah itu masih singkat cerita. Memang akhirnya Tini pulang. Tini pulang beserta bosnya. Bawa mobil seperti biasa ya, karena yang muncul itu kan bukan Mbok Suti asli Bi. Mbok Suti udah rame duluan, putune nyong balik, putune aku cucunya saya pulang bawa mobilnya bos Bi. Tapi kan nanti oleh-olehnya banyak. Tapi melongo dia pas lagi ngelihat mobil itu dibuka pintunya, ternyata si Tini itu pulang. Si bosnya muter Bi dari pintu ini, dari drive ya kan, muter ke arah samping. Jadi dipedang sama istrinya. Si Tini itu di tengah, dalam keadaan kurus Bi. Sakit Bi, sakit dan posisinya nafasnya kayak gitu, bunyi suaranya kayak gitu. Terus ya buat Sasi waktu itu kan pas lagi hari libur Minggu begitu ya, udah H-3 banget persis. Orang-orang pada lihat, orang kampung kalau ada mobil apalagi anak-anak kan senang ngerubutin. Yo Tini Daning kayak gue itu, langsung pada nyeplos begitu. Itu berangkat seger, bahkan badannya itu lebih seger daripada badannya Sasi. Dalam jangka 6 bulan, telepon terakhir aja sebulan yang lalu, nggak ada masalah apa, kok ternyata sesakit itu, sakit apa. Akhirnya mereka nggak ada yang beri nanyain, masuklah ke rumah si Tini tadi. Tini rumahnya renteng-renteng gitu, nggak jauh, tapi lempengannya rumah Sasi. Akhirnya kan sebagai keluarga Sasi ikut masuk ke dalam. Itu di tengah keluarga diomongin bahwa bocah ini sakit udah sebulan, tapi angel Wak, saya juga nggak bisa berpikir. Bosnya yakin, saya bukannya nggak mau tanggung jawab, bisa neraimu orang ngabari, ini kamu nggak ngabari, ada orang saya, aku nggak boleh, aku sih ngorolin, jadi kepayan aku yang nggak boleh ngabarin, takut emak pada khawatir di sini. Ya kan krungu dewek Wak, nggak boleh ngabarin, jadi sakit,
dilalai kenapa, yang jelas dia tadi katanya sakit sesak napas, sesak napas, tapi langsung kurus kayak gitu dalam jangka sebulan. Bisa benar-benar kurus terus jalannya cinggang-cingging kayak gitu, nggak jelas kayak gitu. Orang sakit lah ya. Itu selama sebulan itu nggak nyambut gawe di tempat saya terus terang, tapi saya tetap nanggung jawab, berobat ke sini berobat ke sana. Kata dokter ini sampean kudunya ke alternatif sudah lah. Terus gimana ya, pokoknya saya pokoknya ada apa-apa ini tak pasrahin. Sutini udah pulang ke rumah, dia mintanya ya H-3 ini jatahnya tak tambahin juga. Kalau ada apa-apa ngomong saya nanggung jawab. Baik Bi, ini ya bosnya baik. Udah ya Bi, itu semua berangsur-angsur bubar. Yang pengen ngerti keluarga bubar, tinggal Sasi yang deketin, dia kan kawan deket ya. Udah saudara deket ngomong, itu dipaido caranya gitu Bi. Kenapa kamu nggak pernah datang sih, Glambiar Bi? Kata Tini, kenapa kamu nggak pernah datang sih? Aku sakit kayak gini. Datang kemana? Nengokin aku. Lah kamu kan di Jakarta. Iya ya, aku di Jakarta. Suaranya kayak gitu. Itu lagi sesek, toto trit kayak gitu Bi. Ada darah keluar sedikit. Kamu sakit apa seserius itu? Kenapa sebenarnya kamu kenapa? Nggak apa-apa yuk. Nah terus mau gimana? Kamu jadi nikah apa enggak? Jadi, insya Allah jadi. Tapi aku kayak gini pantas nikah apa enggak ya? Nanti Mas Amin misalnya calon suaminya, Mas Amin mau enggak ya sama saya? Kamu Amin pernah tahu enggak kode keadaan kamu kayak gini? Enggak tahu. Aduh, angel si Sasi pusing banget saat itu Bi. Tapi bodoh amat masalah Amin ini sakit apa gitu loh. Akhirnya kamu mau kalau boleh gitu ya. Aku ngerti pikiranmu, bisa kayak pinter gitu loh Bi. Jadi Sasi pengen bawa si Tini tidur di rumahnya Bi. Biar cerita ngomong semuanya lah. Siapa tahu ada beban apa ngomong di rumahnya. Tapi kayak ngerti duluan. Aku mau yuk tidur di rumahnya dengan aku mau. Akhirnya lah royal teman kata orang tuanya, orang sakit kayak gitu. Ini aja nggak tahu sakit model apa kayak gini ya Allah Pak. Itu ngomong sama suaminya. Aku pengen nginep ning Uwa di rumahnya Uwa. Itu akhirnya singkat cerita yang nginep di rumahnya Sasi itu cerita semuanya Bi. Jadi selama ini aku di sana kerja baik-baik aja yuk, biasa aja ngelayanin. Aku udah seneng lah kerja, ternyata di Jakarta dapat bos yang baik. Tapi sebulan terakhir aku di sana-sananya mimpi kayak ada ular gede, terus tahu-tahu nggak tahu ngelipetnya kapan, udah belit semuanya. Itu yang dia rasain sama persis kayak mimpinya ibunya Sasi Bi. Jadi habis itu aku kayak tenaga hilang, sesek, ini nafas sesek, tangisan lagi, keluar darah lagi kayak gitu Bi. Jadi pas setelah itu ya nggak ada kejadian. Malam itu nginep, paginya juga biasa aja. Terus 2 hari kemudian Mas saya dipanggil lagi, berarti tinggal lebarannya doang Bi. Berarti ini malam lebaran Sasi dipanggil. Jadi emaknya Sasi itu habis ke rumahnya Tini. Iya sih, kamu dipanggil sama Sasi sama Tini, katanya pengen ketemu. Iya Mak, nanti ini juga kan udah nggak kerja Bi waktu itu mau lebaran, malam lebaran sih. Stop. Itu langsung ke rumahnya si Sasi, rumahnya Tini. Itu nggak ngomong, nggak apa waktu itu Bi, tapi si muka katanya itu kan kalau apa ya, orang putih begitu bajunya bersih, tapi dengan penyusutan yang cepat menghitam agak menggelap, ini celong semua, tapi itu pucat banget Mas, pucat banget. Saya ngelihatnya si Tini itu pucat banget, tapi dia memang cantik, tapi jauh lebih cantik dari biasanya. Nggak tahu sekurus itu pucat tapi jauh lebih cantik, aneh gitu, manglingi waktu itu. Itu cuman senyum depan saya, senyum terus saya ngomong apa nggak ditanggapin kayak gitu loh, tapi kayak seakan-akan dia itu dengerin aku ngomong. Tahu-tahu itu pas mau sore bener-bener mau ada orang ini ya, asar mau takbiran, itu puasa terakhir ya. Dia narik nafas kenceng, tahu-tahu muntah darah, muntah darah di depannya Sasi. Itu langsung, ya Allah ini kenapa Pak, ini kenapa Bi, kenapa sih ini kenapa. Itu di rumbung-rumbung sama orang banyak, tetangga pada ke situ, itu nggak ketolong Bi. Itu meninggal waktu itu. Dan saat itu meninggal baru si calon suaminya itu baru ke situ. Berarti dari kemarin nggak boleh ngabarin, si Tininya nggak mau ngabarin kayak gitu. Akhirnya
dipanggil ke situ ya haru biru, nangis gembur lah si suaminya, calon suaminya nangis. Terus kok bisa jadi sekurus ini? Angel ya ngomongin sana sini, kenapa nggak ada yang cerita? Ininya nggak boleh, Min, nggak boleh. Ya biarpun nggak boleh, itu kan saya berhak tahu, orang udah dilamar kayak itu loh, Bi. Nah, tadi ada yang terlewat. Si Tini itu sebenarnya punya kakak perempuan, Bi. Kakak perempuan itu dilangkah, kayak gitu loh. Jadi kan spekulasi orang macam-macam. Kayak gara-gara dilangkah sih perempuannya nggak boleh dilangkah. Tadi gue mau nanya penyebabnya itu apa? Iya, laki-laki itu lumrah, tapi ceritanya masih panjang, Bi. Boleh nyambung, boleh, Bi? Kalau emang masih panjang, mending sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya ya, Bi ya. Okay. Ini sampai tadi berarti si Tini meninggal ya. Oke. Nanti kenapa segala macam kita lanjut di sesi selanjutnya. Yang jelas. Cerita yang sangat menyedihkan gitu ya. Ya, semoga yang terbaik untuk Mbak Tini ya. Terima kasih Bro Ayong udah berbagi cerita. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Doa yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.